Bab 5. Sandra, berhentilah tertawa, seru Anna sambil menatap Sandra. Istri Jared dan juga orang yang sudah ia anggap kakaknya sendiri itu malah tertawa dengan bahagianya ketika ia menceritakan tentang kejadian kemarin. Jadi, Alice tetap memanggilnya Daddy tanpa memperdulikan penjelasanmu? Tanya perempuan berambut coklat gelap itu di antara tawanya. Ya, jawab Anna sambil menyandarkan tubuhnya di kursi panjang yang ada di teras dan membuang nafas berat. Saat ini mereka tengah berada di rumah keluarga Jared di perkebunan anggur. Sebenarnya Anna dan kedua orang tua angkatnya pun tinggal di sana. Hanya Jared dan istrinya tinggal di rumah utama, sedangkan mereka tinggal di rumah pegawai yang berada tak jauh dari rumah utama. Seharusnya aku berada di sana dan melihatnya langsung, ujar Sandra masih dengan senyum mengembang. Tapi ku dengar kalau pria itu sangat tampan. Apa itu benar? Lanjut Sandra sambil menatap Anna penasaran. Anna mendengus tertawa mendengar itu. Kau tahu dari mana? Chloe. Anna kembali tersenyum. Seharusnya dia tahu kalau wanita penjual bunga itu bisa sangat kreatif ketika menyebarkan berita. Dia menelponku dan mengatakan kalau Alice menceritakan soal dedinya dan melihat kalian bertiga pergi makan siang bersama. Dia bilang kalau pria itu tinggi dan sangat tampan. Lo menganggap semua pria tampan, Sandra. Dan, hei, bagaimana bisa kalian bergosip tentangku di telepon? Kami tidak menggosipkanmu, Anna. Kami hanya berbagi informasi tentang pria tampan itu, ucap Sandra yang membuat mereka berdua tertawa. Jadi, katakan padaku, apa dia setampan itu? Anna tersenyum. Matanya menatap ke depan di mana Alice terlihat sedang bermain bola bersama Sean di halaman depan. Hari ini Anna sengaja menutup tokonya karena merasa lelah akibat membantu Dr. Lee membereskan barang pindahannya semalam. Well, dia tinggi. Anna tersenyum sambil kembali menatap Sandra yang ikut tersenyum. Mata biru istri Jared itu terlihat antusias mendengar cerita Anna. Hidungnya mancung. Anna mulai menerawang kembali mengingat sosok Dr. Stephen Lee yang dipanggil Daddy oleh putrinya. Kulitnya sangat putih, bibirnya merah, dan suaranya... Anna kembali menatap Sandra dengan mata berbinar. Suaranya sangat berat dan... Anna tak bisa menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan suara pria itu yang terdengar begitu menggoda di telinganya. Jadi dia sangat tampan dan seksi, bisik Sandra sambil tersenyum menggoda Anna. Aku tak bilang kalau dia tampan dan seksi, ucap Anna sambil membelalakkan mata menatap Sandra yang tengah tersenyum menggodanya. Sandra baru akan membuka mulutnya ketika sebuah mobil sedan berwarna silver memasuki pekarangan mereka kemudian berhenti tak jauh dari rumah utama. Seketika mereka saling pandang dengan senyum mengembang di bibir masing-masing ketika melihat pria yang jadi objek pembicaraan mereka dari tadi keluar dari mobil itu. Daddy, Daddy, seru Alice sambil berlari ke arah Dr. Lee yang langsung tersenyum melihat gadis mungil itu. Tanpa ragu dia langsung mengangkatnya lalu mencium pipinya yang bersemu merah. Daddy datang untuk menemuiku? Tanyanya dengan mata bulatnya yang berbinar, membuat pria itu kembali tersenyum. Sebenarnya aku kesini untuk menemui Mr. Curtis, tapi aku senang karena bisa bertemu denganmu, ucap Dr. Lee sambil tersenyum menatap Alice yang rambutnya panjangnya terurai dengan topi bergambar Barbie yang dia pakai terbalik. Maksud Daddy, Uncle Jared? Iya, apa kau tahu di mana sekarang dia berada? Uncle Jared sedang berada di kebun anggur, tapi Auntie Sandra ada di sana, ucap Alice sambil menunjuk ke arah teras di mana Anna dan Sandra tengah memperhatikan mereka berdua. Dr. Lee mengangguk sambil tersenyum menatap kedua perempuan itu yang dibalas anggukan dan senyuman dari keduanya. Sayang, kau bermain dulu dengan temanmu. Aku akan menyapa ibu dan auntimu dulu, oke? Alice mengangguk dengan semangat yang langsung berlari ke arah Sean setelah Dr. Lee menurunkannya.
Dokter tampan itu kini berjalan ke arah sebuah rumah pertanian khas Eropa. Berbeda dengan rumah-rumah di kota Ribeauville yang dicat dengan aneka warna, rumah ini memiliki warna tanah liat alami yang terlihat sangat menyatu dengan alam sekitar. Halaman berumputnya sangat luas yang di beberapa tempat ditumbuhi beberapa pohon besar yang membuatnya teduh. "Selamat siang," sapa Dr. Lee sambil tersenyum sopan, membuat kedua perempuan itu ikut tersenyum. "Dr. Lee, aku tak tahu kau akan datang ke sini," ucap Anna sambil tersenyum. "Ada yang harus aku bicarakan dengan Mr. Curtis. Apa dia ada di rumah?" "Dia akan segera pulang. Sebaiknya kau tunggu dia di dalam." Sandra menjawab pertanyaan itu dengan senyum mengembang. Sandra adalah perempuan mungil yang cantik dengan rambut coklat sebahu, terlihat sangat kontras dengan mata birunya yang terlihat terang. "Dr. Lee, ini Sandra Curtis, istri Jared Curtis. Sandra, ini Dr. Stephen Lee, orang yang akan tinggal di rumah putih." Anna mengenalkan mereka berdua yang saling berjabat tangan. "Senang akhirnya bisa bertemu denganmu, Dr. Lee. Alice banyak bercerita tentangmu," ucap Sandra sambil tersenyum ramah dan mengajak pria bertubuh tinggi itu untuk masuk. Tapi Dr. Lee menolaknya dan lebih memilih untuk duduk di teras sambil melihat Alice yang tengah bermain dengan Sean. Sedangkan Anna pamit masuk ke dalam untuk membantu ibunya menyiapkan makan siang. "Dr. Lee, apa kau sudah menikah?" tanya Sandra yang membuat pria itu mengalihkan pandangan ke arahnya. "Tidak, aku belum menikah." Sandra mengangguk sambil tersenyum, lalu kembali menatap ke depan di mana Alice tengah berlari-lari mengejar bola bersama Sean. "Aku dengar Alice memanggilmu Daddy. Apa itu tidak masalah untukmu?" Dr. Lee mengangkat alisnya kemudian tersenyum sambil menggeleng. "Tidak, itu tidak akan jadi masalah untukku. Dia anak yang cantik juga pintar. Aku tak keberatan memiliki putri seperti dia." Sandra kembali mengangguk sambil tersenyum. Sebelum akhirnya dia kembali bertanya, "Apa kau berencana tinggal lama di sini? Jared mengatakan kau menyewa rumah itu untuk setahun. Apa itu benar?" Dr. Lee terdiam, terlihat berpikir sebelum menjawab pertanyaan itu. "Iya, aku hanya menyewa rumah itu untuk setahun, tapi aku belum tahu untuk berapa lama aku akan tinggal di sini." Sandra mengangguk mengerti. Tangannya mengelus-elus perutnya yang sudah terlihat membesar. Mereka terdiam beberapa saat, membuat suasana di antara mereka terasa canggung. "Berapa bulan usia kandungannya?" tanya Dr. Lee berusaha memecahkan kecanggungan di antara mereka. 8 bulan, dan itu membuatku sudah semakin susah untuk bergerak," jawab Sandra terlihat mengeluh, tapi Dr. Lee bisa melihat kebahagiaan yang terpancar dari matanya. "Kau dan suamimu pasti sangat tak sabar menunggu kelahirannya." Sandra tersenyum lebar sambil mengangguk. "Kau benar, bahkan Jared dan Sean begitu bersemangat mempersiapkan kamar bayi." Dr. Lee ikut tersenyum mendengar perkataan perempuan di hadapannya itu. "Aku sangat beruntung karena memiliki suami yang selalu ada di sampingku selama kehamilan ini. Dia selalu mengelus punggungku atau memijat kakiku ketika aku merasa lelah. Dia selalu mengingatkan untuk minum susu dan juga vitamin. Dia bahkan rela pergi membeli makanan kesukaanku demi melihatku makan, dan dengan sabar berada di sampingku di saat aku muntah-muntah di pagi hari." Dr. Lee ikut tersenyum mendengar perkataan Sandra. Dia bisa melihat kalau mereka adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Seandainya Ayumi mengandung anaknya, ia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jared kepada istrinya. Karena itulah cinta. Tapi semua itu hanya khayalan baginya saja, tak untuk jadi nyata. Tapi Anna kurang beruntung karena dia harus melewati masa-masa sulit itu sendirian. Dr. Lee terlihat kaget mendengar perkataan Sandra yang terlihat sedih. "Anna, dia masih sangat muda ketika mengandung Alice. Di saat seharusnya ia merasakan indahnya masa remaja, ia sudah merasakan pahitnya kehidupan." Sandra terlihat menerawang kembali mengingat Anna yang baru berusia 18 tahun datang bersama Paul dalam keadaan terguncang.
dan juga tengah mengandung, jauh dari keluarga dan saudara yang mendukung dan memberinya kasih sayang. Yang ada di sampingnya saat itu hanya orang-orang asing yang baru ia temui, dan itu membuatnya semakin tertekan. Tapi dia bukan gadis cengeng yang akan menyerah begitu saja. Dia berhasil melewati semuanya dengan sangat baik. Kita bisa melihatnya dari keberhasilannya membesarkan Alice seorang diri yang tumbuh menjadi anak yang cantik, pintar, dan menyenangkan. Semua orang akan jatuh cinta pada gadis mungil itu, ucap Sandra sambil tersenyum menatap Alice yang terdengar tertawa bahagia bersama Sean. Bagi Anna, Alice adalah sumber kebahagiaan dan kehidupannya. Jadi Dr. Lee, aku mohon jangan membuat anak itu sedih dengan memberinya harapan terlalu tinggi dan membuatnya berpikir kalau kau tak akan meninggalkannya, sedangkan suatu hari nanti dia akan mengetahui kalau kau pun akan pergi meninggalkannya, dan Anna seperti ayah kandungnya. Dr. Lee terlihat tertegun mendengar ucapan Sandra. Dia tak berpikir sampai sana, yang dia pikirkan hanya saat ini. Anna secara tersirat telah mengatakan hal yang sama kemarin, tapi dia dengan mudahnya menyetujui gadis berumur 5 tahun itu ketika memintanya menjadi ayah gadis kecil itu. Seharusnya ia berpikir panjang sebelum menjawab permintaannya. Alice selalu merindukan sosok seorang ayah, dan entah kenapa dia melihatnya darimu. Sedangkan selama ini ada beberapa pria yang berusaha mendekatinya untuk mendekati Anna, tapi anak itu selalu memberi jarak, bahkan penolakan secara terang-terangan. Tapi denganmu berbeda. Aku bisa melihat senyum bahagianya tadi ketika berlari ke arahmu sambil memanggilmu Dedi, dan aku hampir saja menangis ketika melihat bagaimana kau menatap dan menggendongnya. Aku tak meragukan kasih sayangmu untuknya, Dr. Lee, dan itu aku mengucapkan terima kasih. Sandra tersenyum dengan tulus sebelum ia melanjutkan ucapannya. Aku tak akan melarangmu untuk menyayangi Alice. Hanya saja, seperti aku bilang tadi, jangan biarkan anak itu bermimpi terlalu tinggi kalau kau akan tinggal di sampingnya untuk selamanya. Dia masih terlalu kecil untuk mengerti semuanya, dan terlalu kecil untuk kembali terluka karena ditinggalkan sosok seorang ayah. Dr. Lee terlihat terdiam beberapa saat kemudian mengangguk, mengerti yang mendapat senyuman dari Sandra. Sepertinya aku tahu kenapa Alice memilihmu menjadi ayahnya. Dr. Lee mengangkat alisnya, terlihat bingung dengan perubahan percakapan mereka yang tiba-tiba karena kini Sandra terlihat kembali santai tak seserius tadi. Apa itu? Tanyanya penasaran. Kau tahu kalau anak-anak bisa melihat ke dalam jiwa seseorang? Tanya Sandra yang membuat Dr. Lee tersenyum sambil menggeleng. Oh, percayalah kalau itu memang benar, ucap Sandra sambil tertawa ketika melihat wajah pria tak percaya di hadapannya. Anak-anak bisa mengetahui apa orang itu tulus menyayanginya atau tidak. Bahkan anak-anak bisa mengetahui apa orang itu baik apa tidak. Dan Alice bisa melihat ketulusan dari dirimu. Dan dia juga tahu kalau kau adalah orang baik. Dr. Lee kembali tertegun mendengar ucapan Sandra. Sebelum akhirnya dia berkata, aku bukan orang baik, percayalah. Dia telah menyakiti perempuan yang sangat ia cintai. Jadi bagaimana bisa ia disebut orang baik? Dr. Lee berkata dalam hati. Sandra memandangnya beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum. Aku percaya kepada Alice. Dia tak akan mengakui orang asing yang baru ditemuinya sebagai ayahnya kalau orang itu bukan orang baik, ucap Sandra sambil tersenyum lebar. Mereka kini mengalihkan pandangan ke arah pekarangan di mana sebuah mobil pickup putih baru saja datang dan berhenti di samping mobil Dr. Lee. Seorang pria bertubuh tinggi dan kekar dengan kulit kecoklatan yang menandakan kalau pria itu adalah seorang pekerja keras yang bekerja di bawah terik matahari keluar dari mobil itu. Senyumnya mengembang ramah ketika menatap mereka berdua. Rambutnya sedikit gondrong hingga hampir menyentuh bahu. Apa kau sudah menunggu lama? Maafkan aku sedikit terlambat. Ada yang harus aku selesaikan dulu di pabrik, ujar Jared sambil menyalami Dr. Lee dan tersenyum ramah. Baiklah, karena suamiku sekarang sudah datang, sebaiknya sekarang aku menyusul Anna ke dapur.
Dokter Lee, Anda harus ikut makan siang bersama kami. Aku tak menerima penolakan, apalagi dari ayahnya Alice, ucap Sandra yang membuat pria itu tersenyum lalu menyetujui undangan makan siang itu. Dokter Lee dan Jared masuk ke dalam ruang kerja Jared dan membicarakan tentang sewa rumah putih yang belum sempat mereka selesaikan. Sampai akhirnya Sandra datang dan mengatakan kalau makan siang telah siap. Dan disinilah mereka saat ini berada di depan meja makan keluarga Curtis yang telah di atasnya dihidangkan berbagai macam hidangan istimewa, layaknya sebuah pesta penyambutan tamu agung. Rupanya bukan hanya Dokter Lee yang terkejut melihat itu. Ternyata sang tuan rumah pun dibuat menganga melihat makanan yang tumpah ruah itu. Mama Sri bilang kalau dia memasak ini semua untuk calon menantunya, bisik Sandra kepada suaminya setelah melihat pria itu hanya mematung di depan meja makan. Mendengar itu Jared harus menahan tawanya sambil menggelengkan kepala. Kalian duduklah, kenapa hanya berdiri seperti itu? Suara perempuan yang baru saja keluar dari arah dapur membuat semuanya langsung duduk di kursi masing-masing. Perempuan parubaya dengan rambut hitam yang digulung ke atas dan apron yang masih menempel menutupi rok bunga-bunga merahnya. Ia kini meletakkan sebuah mangkuk besar salad sayuran di atas meja. Sepertinya siang ini kita akan makan besar, ucap Jared sambil tersenyum menatap perempuan yang ia anggap sebagai pengganti ibunya yang telah tiada itu. Tentu saja nak, bukankah kita kedatangan tamu istimewa hari ini? Ujar Mama Sri sambil menatap Dokter Lee dengan senyum lebar. Jadi kau adalah ayahnya Alice. Malaikat kecil itu tak berhenti-hentinya bercerita tentangmu semalaman, dan aku senang akhirnya kita bertemu. Dokter Lee berdiri untuk menyambut uluran perempuan ramah yang Jared kenalkan sebagai neneknya Alice itu. Ia baru akan kembali duduk ketika terdengar celotehan Alice dan Sean yang langsung membuatnya tersenyum sambil menatap ke arah pintu masuk, di mana Alice dan Sean baru saja masuk, disusul oleh Anna di belakang mereka yang hari ini mengenakan celana pendek dan kaos layaknya anak muda, yang membuatnya terlihat seperti kakak tertua Alice daripada sebagai ibunya. Kalian cepatlah duduk, mereka sudah menunggu dari tadi, ujar Mama Sri yang membuat ketiganya langsung duduk. Alice langsung memilih duduk di samping Dokter Lee dan Anna mau tak mau duduk di sebelahnya. Sandra dan Sean duduk di hadapan mereka dan Jared duduk di kursi kepala keluarga seperti biasanya. Mama, kau tidak ikut makan bersama kami? Tanya Anna setelah melihat ibu angkatnya itu hanya berdiri. Tidak, aku harus mengantarkan makan siang untuk papamu dan aku akan makan siang bersamanya. Kalian makanlah yang banyak, ucapnya sambil tersenyum. Dan nak, aku telah menyiapkan makanan untuk kau bawa pulang nanti. Anna, pastikan dia membawanya, oke? Lanjutnya sambil menatap Dokter Lee yang terlihat kaget mendapat keramah tamahan seperti itu dari orang yang baru ditemuinya. Kau tak usah kaget melihat ibuku, dia memang seperti itu. Dia akan menganggap semua orang sebagai anaknya, apalagi orang seperti kita yang jauh dari keluarga. Maka dia akan berperan sebagai induk ayam yang melindungi anak-anaknya, ujar Anna menjelaskan tentang sikap ibu angkatnya yang sangat ramah dan membuat Dokter Lee tersenyum menatapnya. Sebelum akhirnya mereka pun larut dalam makanan siang. Sesekali mereka akan menimpali celetukan Alice dan Sean yang terlihat antusias karena makan siang kali ini sangat banyak. Dedi, apa kau tahu? Kata Sean, di dalam perut Auntie ada bayi, adiknya Sean. Alice berkata dengan mulut penuh makanan yang membuat Dokter Lee menatap ke arahnya. Aku tahu, jawab Dokter Lee sambil tersenyum melihat Alice yang sangat menggemaskan. Dan sebentar lagi adikku akan lahir, ucap Sean dengan semangat. Benarkah? Tanya Alice dengan mata berbinar yang dijawab Sean dengan anggukan karena mulutnya penuh dengan sup. Alice terdiam beberapa saat. Dia hanya mengaduk-aduk supnya, tak memakannya sampai akhirnya ia menatap Dokter Lee dengan serius. Dedi, aku ingin adik bayi. Seketika Dokter Lee terbatuk-batuk karena tersedak makanan mendengar permintaan gadis kecil yang memanggilnya Dedi itu. Anna, Sandra, dan Jared hampir menyemburkan makanan mereka. Adik bayi seperti punya Sean, boleh kan Dedi?
lanjut Alice sambil mengedip-ngedipkan matanya tak menghiraukan reaksi dari orang-orang dewasa di sekitarnya. "Alice!" seru Anna setelah dia bisa menguasai diri membuat Alice menatapnya. "Auntie Sandra bilang di dalam tubuhnya ada adik bayi karena Uncle Jared nakal padanya," ucap Alice sambil menatap ibunya yang menganga tak percaya. Gadis kecil itu kini kembali menatap Dr. Lee yang masih belum pulih dari keterkejutannya. "Dedi, tak bisakah Dedi nakal pada Mama Anna supaya aku bisa mempunyai adik bayi?" Dr. Lee membelalakkan matanya tak percaya mendengar pertanyaan Alice. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Anna yang langsung menatap Sandra yang sudah tertawa terbahak-bahak dengan pandangan galak. Begitu juga dengan Jared yang sudah tak bisa menahan tawanya lagi. Sedangkan Sean dan Alice terlihat bingung melihat reaksi orang dewasa di sekitar mereka.